Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian dalam Islam, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam majelis kajian ilmu Dinul Islam, yang alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam tema hanya kepada yang tulus. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Mashkur Abu Mawaddah Hafizahullah Ta'ala. Sebagaimana saya sampaikan di depan tadi sebelum Ustadz bergabung, insya Allah kita akan seperti biasa menyediakan sesi tanya jawab di akhir pertemuan kita untuk membahas hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan atau kurang jelas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kelapangan hati dan membuka pikiran kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan lebih-lebih lagi yang lebih utama adalah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fadhal Ustadz, waktunya kami silahkan untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida, amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui fasilitas yang telah Allah sediakan untuk kita. Fasilitas yang muncul bukan karena kebetulan, tapi direncanakan oleh Allah Azza wa Jalla sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga kita dapat saling memberikan nasihat melalui wasilah ini, yaitu Zoom atau media sosial yang kita gunakan setiap hari. Sehingga muncullah istilah jauh di mata, dekat di sinyal. Maka nikmat ini patut kita syukuri. Dan kita gunakan juga nikmat ini untuk menuntut ilmu agama. Dan menggunakan nikmat Allah untuk sebuah ketaatan, inilah hakikat syukur. Oleh karena itu Allah katakan kepada Nabi Sulaiman, "Ani'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Nabi Dawud, amalkan syukur. Artinya gunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita menggunakan HP kita melalui Zoom ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mempelajari ilmu din. Tema kita malam hari ini tema yang sangat menarik, yaitu hanya untuk yang tulus. Yang kita maksudkan di sini adalah hidayah. Hidayah itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki hati yang tulus dan memiliki usaha untuk mendengarkan dan juga usaha untuk memperhatikan. Sehingga dengan itu hidayah yang tadinya dianggap jauh oleh sebagian orang, Allah pun mendekatkan hidayah itu bagi mereka yang memiliki hati yang tulus. Coba Anda perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah di ayat-ayat pertama. Allah katakan, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Kitab yang tidak ada keraguan padanya. Sebagai hidayah, petunjuk
bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa di sini adalah mereka yang memiliki hati yang tulus. Dan orang yang bertakwa dalam ayat ini memiliki dua makna. Pertama, mereka yang sudah memeluk Islam atau mengikuti jalan yang benar. Sehingga dengan sebab itu Allah menambah hidayah untuk mereka melalui Al-Quranul Karim. Melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan inilah yang Allah sebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada perkara-perkara gaib dan mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan sebagian yang kami rezekikan kepada mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tulus hatinya karena benar akidahnya dan benar salatnya serta suka membantu kepada sesama. Ini orang Islam yang berhak mendapatkan hidayah di atas hidayah. Terus mereka dapatkan hidayah itu. Kemudian makna yang kedua mengenai orang yang bertakwa yang berhak mendapat hidayah dalam ayat itu adalah orang yang masih dalam keadaan sesat tapi mereka memiliki hati yang mencari tahu. Mereka ingin tahu kebenaran, tapi selama ini belum ada yang mengarahkan mereka kepada kebenaran itu. Selama hati yang bersemayam di dalam dada ini tulus mencari tahu kebenaran, maka Allah akan dekatkan hidayah itu meskipun berada di tempat yang jauh, Allah akan berikan hidayah itu. Contoh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak tahu Salman? Dia berasal dari sebuah negeri yang ada di negeri Iran. Waktu itu disebut dengan negeri Majusi. Ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Sayang kepada Salman. Dan tidak ada orang yang menyayangi Salman seperti ayahnya Salman. Sampai Salman itu disayangi seperti anak perempuan yang dipingit di dalam rumah. Namun Salman selalu bertanya tentang api yang ada di hadapannya. Apa benar ini Tuhan? Maka hati kecilnya itulah yang mencari tahu kebenaran sehingga Allah mengeluarkan dia dari rumah ayahnya yang penuh dengan kemewahan itu untuk melihat bagaimana cara beribadahnya pengikut Nabi Isa. Mereka beribadah dalam gereja dengan ruku dan sujud. Sehingga Salman pun merasakan ketenangan di situ dan dia pun menceritakan semua kejadian itu kepada ayahnya dan ayahnya memenjarakan Salman. Namun sempitnya penjara di dalam rumah atau kamarnya itu tidak membuat dia berputus asa dari mendapatkan hidayah. Kemudian dia melarikan diri bersama rombongan yang berangkat ke Syam. Dia pun menemui pendeta-pendeta di Syam. Dari Syam dia berpindah ke negeri Irak di Mosul. Kemudian dari Irak dia berpindah lagi ke satu tempat yang dekat dengan Turki. Dari Turki di sanalah dia bertemu pendeta juga. Pendeta itu pun berpesan, nanti jika aku sudah meninggal, kau datangi sebuah tempat yang ada di negeri Arab sana. Tempat itu ditumbuhi pohon kurma yang banyak. Maksudnya Madinah. Maka Salman mempersiapkan harta bendanya untuk berangkat ke sana. Dia berdagang di daerah itu bukan karena ingin menjadi orang kaya atau saudagar kaya di situ. Tapi mengumpulkan dana, mengumpulkan modal untuk menemui hidayah yang dia cari selama ini. Yaitu kedatangan Nabi terakhir. Maka ketika dia sudah memiliki sapi, onta dan juga kambing, semua itu dia jual. Kemudian uangnya dia gunakan untuk berangkat ke Madinah. Dalam perjalanan dia ditipu oleh rombongan yang membawanya. Mereka mengambil uangnya Salman dan Salmannya dijadikan budak kemudian mereka jual di sebuah tempat yang ada di dekat Khaybar. Tempat itu bernama Wadil Qura. Di sanalah Salman dijual. Kemudian Salman pun dibeli oleh Yahudi yang dari Madinah. Nah itulah cerita kenapa dia berada di Madinah. Dia terombang-ambing dengan ujian. Namun hati kecil yang tulus dan suci itu mengarahkan dia kepada tempat yang ditujunya. Yaitu tempat di mana pohon kurma tumbuh. Yaitu Madinah. Yang mana itu adalah tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita dia pun bersyahadat. Itulah fungsi hati. Nah inilah golongan kedua dari kalangan orang-orang yang bertakwa tadi. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kita selalu bertanya, banyak orang membaca Al-Quran. Banyak orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi kenapa?
mereka masih dalam keadaan sesat? Itu pertanyaan besar, pertanyaan yang agung. Jawabannya adalah mereka tidak mengambil pelajaran daripada semua itu karena mereka kurang perhatikan. Kurang memberikan perhatian dan mendengar. Disebutkan dalam surat Qaf ayat 37. Dan seterusnya. Allah katakan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu, maksudnya semua cerita yang ada dalam surat Qaf dari ayat pertama sampai ayat 36, semuanya adalah pelajaran bagi siapa? Bagi orang yang memiliki hati, itu pertama. Kemudian yang kedua, au alqas sam'a, atau dia memasang pendengarannya untuk mendengarkan kebenaran. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia menyaksikan. Jadi 3, kata Ibnu Qayyim, dengan 3 perkara ini, jika Anda mencari hidayah, lalu Anda membawa 3-tiganya, maka mustahil hidayah itu menjauh. Mustahil kebenaran itu menjauh. Mustahil cahaya itu tidak didapatkan. Tapi dengan syarat bawa 3 perkara. Hati yang tulus, memasang pendengaran, memberi perhatian. Selama ini kita mungkin, ya semoga tidak ada di grup ini. Mungkin kita mendengar kajian online lewat media sosial. Ya bersantai-santai, berleha-leha kita di rumah. Ya bisa kita tangkap, apa yang kita tangkap itu pun sepotong-sepotong. Ya, sehingga kita mendapatkan ilmu sepotong-sepotong juga. Karena kita tidak perhatian. Kita tidak mendengar dengan baik. Ya. Maka oleh karenanya Allah memberitahukan di sini cara untuk mendapatkan hidayah itu dengan cara itu. Dengan cara memasang, mentuluskan hati. Hati yang bersih, hati yang baik. Maka oleh karena itu, jamaah sekalian azakumullah, ada sebuah hadis yang sering kita dengar. Sering kita baca. Sering pula kita sampaikan kepada orang hadis itu. Itu hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Di mana Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di dalam jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Coba yang bisa menampakkan hadisnya dalam bentuk bahasa Arab. Bisa nggak ditampakkan di medianya? Biar Anda jelaskan. Di dalam hadis itu ada keterkaitannya dengan ketulusan hati. Baru dimudahkan jalan ke surga. Di situ ada lafaz yaltamisu. Ya, yaltamisu fihi ilman. Kan begitu bunyi hadisnya, bahasa Arabnya. Kata-kata iltimas dalam bahasa Arab artinya mencari dengan membawa hati yang lembut. Mencari ilmu dengan membawa hati yang tulus. Maka inilah yang menjadi syarat utama Allah memudahkan jalan ke surga itu. Kalau tidak disyaratkan demikian, berarti semua orang yang mencari ilmu gampang masuk surga. Padahal belum tentu mereka membawa hati yang tulus. Maka oleh karenanya ada orang memiliki kecerdasan luar biasa. Kesana kemari dia mengaji tapi dia tidak membawa hati. Sehingga apa yang dia bawa pulang, ustadznya ganteng. Hanya itu yang dia bawa pulang. Hanya itu yang dibawa pulangnya. Dia tidak bawa pulang hidayah. Karena tidak membawa hati ketika mendatangi tempat yang disebut dengan majlis ilmu. Jemaah sekalian azakumullah. Kita berbicara tentang hidayah. Apa itu hidayah? Dan kenapa di dalam suratul Fatihah kita meminta hidayah? Hidayah itu artinya petunjuk. Pedoman hidup. Yang mana petunjuk itulah yang mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran serta surga Allah Subhanahu wa taala. Namun hidayah ini ada
3 bentuk. Ada 3 hidayah. Hidayah pertama, hidayah berkaitan dengan kemampuan mencari nafkah. Ini disebut hidayah umum yang Allah sebutkan dalam suratul A'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang telah mentakdirkan ya, maka lalu dia memberikan hidayah. Hidayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allah memberikan hidayah secara umum untuk makhluk hidup supaya mereka bisa bertahan hidup di bumi ini. Adapun hidayah kedua adalah hidayah al-bayan. Hidayah al-bayan ini hidayah penjelasan. Seperti yang saya lakukan ini, saya menjelaskan hidayah ini. Namanya hidayatul bayan. Dan inilah yang menjadi tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan yang ketiga hidayah itu taufik. Inilah hak khusus bagi Allah. Enggak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah. Maka inilah yang kita cari dengan hati yang tulus tadi. Setelah kita mencari hidayatul bayan, maka mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan hidayatul taufik. Oleh karena itu kita meminta di dalam suratul Fatihah tidak meminta satu, tapi meminta dua-duanya. Maka oleh karena itu doa kita ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ihdinas siratal di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut as-sirata tanpa dikaitkan dengan huruf apa saja. Langsung ihdinas sirata al-mustaqimah, siratal mustaqim. Yang maknanya adalah kita meminta hidayatul taufik dan hidayatul bayan. Dua-duanya. Beda kalau kita meminta ihdina ila siratil mustaqim. Ada tambahan kalimat ila. Berarti yang kita minta pada saat itu hanya hidayatul bayan. Kalau itu saja kita minta, orang kafir pun bisa. Karena Yahudi menghafal Taurat dan Injil. Bahkan mereka menghafal Quran. Berarti mereka mendapatkan hidayatul bayan. Namun tidak mendapatkan hidayatul taufik. Ini yang kita cari. Makanya doa kita ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya adalah, apa usaha kita agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah? Tadi kita sudah singgung sebagiannya, yaitu kita membawa hati yang tulus, hati yang bersih. Selain daripada hati yang bersih, memasang pendengaran, memperhatikan, yaitu mencari tahu contoh siapa yang kita tiru di dalam menempuh jalan itu. Itu yang kita harus cari tahu. Jangan sekedar berdoa. Kadang kita berdoa terus, tapi tidak mencari tahu siapa yang kita tiru, siapa yang kita contohi. Maka kita tidak menemukan jalan itu. Contohnya, bukankah teroris itu membaca ayat tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kenapa mereka masih sesat saja? Karena mereka hanya meminta, tapi tidak bergerak mencari tahu siapa teladan dalam menempuh jalan yang lurus ini. Contoh lagi, Syiah. Mereka membaca ayat itu, tapi mereka tidak mendapatkan petunjuk. Contoh siapa lagi? Banyak sekali. Banyak sekali orang yang membaca ayat itu, tapi tidak mendapat petunjuk. Kenapa demikian? Jawabannya, karena mereka tidak mencari teladan. Maka setelah ayat ihdinas siratal mustaqim, Allah menceritakan teladan yang harus kita ikuti agar kita terus mendapatkan hidayah ini. Kata Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang yang engkau berikan petunjuk kepada mereka. Siapa orang yang kau beri petunjuk itu? Minan nabiyyin. Itu mereka. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihina, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah para nabi. Kemudian para siddiqin, orang-orang yang jujur dan terpercaya. Kemudian
orang-orang yang mati syahid, di antaranya Umar dan Utsman, dan orang-orang saleh, di antaranya ada pemimpin mereka yang bernama Ali bin Abi Thalib. Inilah sebaik-baik orang yang kita temani. Maksudnya mereka lah yang kita teladani di dalam menempuh jalan yang lurus ini. Baru kita akan mendapatkan hidayah. Sehingga endingnya nanti di hari kiamat, orang-orang yang mendapatkan hidayah melalui jalur ini, itu jalur mengikuti teladan mereka dalam mencari hidayah, mereka akan bergembira di dalam surga. Coba jemaah sekalian, azakumullah, perhatikan suratul A'raf. Ustaz, boleh minta Quran? Apa Ustaz? Suratul A'raf ayat 40-an. Di situ Allah katakan tentang keadaan penduduk surga yang bergembira karena mendapat hidayah melalui teladan yang mereka teladani. Melalui teladan yang mereka ikuti. Kata Allah, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Penduduk surga mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah sehingga kita sampai ke sini, sampai ke surga. Kita tidak akan sampai ke surga ini kalau Allah tidak memberi kita hidayah. Bagaimana bentuk hidayah itu? Disebutkan di sini, yaitu sungguh telah datang kepada kami utusan-utusan Allah yang membawa kebenaran. Ini mereka ikuti. Jadi tidak mungkin kita dapat hidayah hanya sekedar meniatkan saja, mendengar saja, kemudian setelah itu kita berdoa tanpa mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang yang telah menempuh jalan ini. Ini harus kita cari tahu agar kita bisa meniru mereka. Coba Anda lihat ayat tadi di suratul A'raf ayat 43. Di ayat itulah Allah menjelaskan tentang keistimewaan hidayah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka kita umat Islam hari ini, kalau mau mendapatkan hidayah di jalan kebenaran, jangan pernah membenci sunnah Rasulullah SAW. Jangan pernah menjauhi sunnah Nabi SAW. Kalau bisa terus kita cintai, kita bela, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Demi Allah, Allah akan berikan hidayah kepada kita. Dan kita akan mendapatkan keberkahan hidup dari itu. Masalah kita hari ini, kita tahu, kita membaca, kita mengerti. Tapi setelah itu, kita mengatakan di hadapan sunnah Nabi, tapi masa iya sih? Ini yang merusak hidayah. Kalimat bantahan kita terhadap tapi, dengan kata tapi ini yang merusak keberkahan hidup. Orang seperti ini tidak terbukti ketulusan hatinya. Karena di antara ketulusan hati adalah mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan surah Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Di situ Allah ingin membuktikan ketulusan cinta orang-orang yang mencintainya. Kan ini berbicara ketulusan. Ya. Ketulusan hati orang yang mencintainya ditimbang dengan mengikuti Nabi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalimat, jika kalian cinta kepada Allah, cinta itu adalah ruh kehidupan manusia. Maka tidak boleh sembarangan kita katakan kalau tidak terbukti. Maka Allah mensyaratkan, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat seorang mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Dan orang yang seperti ini biasanya hidup dia berkah. Dibarengi dengan niat tulus dan mengikuti jejak Rasul, biasanya hidup itu berkah. Dan kalau kita mau tunduk kepada ajaran Rasul, hilangkan keangkuhan akal kita di hadapan nas-nas syar'i. Jauhkan keangkuhan akal dan pikiran kita.
ketika dihadapkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Contoh, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tidak pernah menolak perintah Rasulullah SAW. Kecuali satu kali, dan itu salah sangka Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah salah sangka satu kali. Saya ceritakan dulu yang salah sangka. Abu Hurairah suatu hari junub. Entah dia karena mimpi basah atau yang lain. Junub dia. Tapi belum mandi junub. Nabi mencari dia. Dan Abu Hurairah bersembunyi di balik tembok orang Madinah. Dia khawatir bertemu Nabi dalam kondisi junub. Ya, dia khawatir bertemu Rasulullah SAW dalam kondisi junub. Tapi Rasul manggil, ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak menyahut walaupun dengar. Ya. Kemudian Abu Hurairah pun segera pulang. Pergi mandi dulu. Baru balik lagi kepada Nabi. Rasulullah SAW tanya, hai Abu Hurairah, dari tadi aku panggil engkau, kenapa engkau tidak mendengar? Rasulullah, aku mendengar, tapi aku khawatir. Aku khawatir bertemu dengan dirimu dalam keadaan junub. Kata Nabi SAW, innamal mu'min la yajnus. Ya, la yanjus, kata Nabi. Sungguhnya mukmin itu tidak najis. Maksudnya walaupun kau junub boleh bertemu dengan aku. Karena junub itu tidak najis. Hanya saja masih tersisa hadas kecil. Maka sejak itulah Abu Hurairah kalau dipanggil oleh Rasulullah SAW selalu mengikutinya. Karena pada saat itu Abu Hurairah mendapat teguran. Nabi SAW memberitahukan kepadanya tentang suatu ayat di dalam suratul An'am. Ya ayyuhalladzina amanu idza istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Oleh orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya jika dia memanggil engkau kepada sesuatu yang memberikan kehidupan. Itu menghidupkan hati. Maka sejak itu Abu Hurairah tidak pernah menolak perintah Rasulullah SAW. Makanya suatu hari dia lapar Abu Hurairah itu. Karena lapar, dia duduk di lorong gang, dia berharap orang yang lewat di situ mengajak dia makan di rumahnya. Ternyata orang lewat saja. Tidak mengetahui laparnya Abu Hurairah. Ya, termasuk yang lewat waktu itu Abu Bakar dan Umar. Singkat cerita lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak dia makan ke rumahnya. Ternyata di rumah Nabi SAW hanya ada semangkuk susu. Semangkuk susu itu tidak cukup untuk 3-4 orang. Cukup untuk 2 orang. Tapi Abu Hurairah sudah menyangka. Pastinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyuruh beliau untuk memanggil teman-temannya yang ada di masjid. Benar. Seperti disangkakan, didugakan. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Hurairah, panggil teman-teman. Ashabus Suffah maksudnya. Itu jumlahnya tidak kurang dari 70 orang. Untuk meminum semangkuk susu. Tidak kurang dari 70 orang. Logikanya tidak mungkin susu itu cukup. Tapi memungkinkan cukup melalui ketaatan Abu Hurairah terhadap perintah itu. Maka Abu Hurairah pun ditugaskan untuk mengantar susu itu kepada satu persatu orang-orang yang hadir. Sampai mereka semua sudah minum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, wahai Abu Hurairah, apakah susunya masih ada? Kata Abu Hurairah, masih ada. Minum lagi Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, tidak ya Rasul. Sudah tidak ada lagi tempat di perutku untuk susu ini. Ini menunjukkan bahwa betapa berkahnya perintah Nabi dijalankan oleh Abu Hurairah. Sehingga susu itu mengenyangkan semua orang. Bahkan masih tersisa. Dan yang terakhir meminumnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita ambil dari kisah ini? Pelajaran kita ambil dari kisah ini adalah kita menjalankan perintah Rasul agar kita mendapatkan hidayah dan keberkahan itu. Nah, kalau orang awam ditanya apa hikmah di balik cerita itu, orang-orang Indonesia menjawab hikmahnya adalah di mana mangkok itu terletak. Yang dicarinya mangkoknya, bukan mengikuti sunnahnya. Itu bedanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan orang-orang yang masih dalam perkara yang khurafat. Ya, ini yang harus kita perhatikan jemaah sekalian.
yaitu mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini setiap hari, setiap waktu dia akan terus bertambah di atas hidayah dan terus akan mengikuti hidayah itu. Ya. Maka jika hari ini kita mundur, istidraj itu maksudnya kita tertipu dengan wawasan keagamaan kita, tapi justru kita mundur, ini menunjukkan bahwa hidayah menjauh dari hati kita. Wal iyadu billah. Kemudian jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum. Kita juga harus tahu apa yang merusak hidayah itu. Yang merusak hidayah itu Allah sebutkan di surah Al-Fatihah. Ada 2 poin di situ. Yang pertama, tidak mau tahu tentang kebenaran, alias bodoh. Tapi semangat beribadah. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang sesat. Waladhdallin. Yang kedua adalah orang-orang yang berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Inilah yang disebut dengan orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi yang merusak jalan yang lurus, yang merusak hidayah yang kita dapatkan hari ini, yang menjadikan hidayah yang kita dapatkan ini sebagai kenangan suatu hari nanti, gara-gara diantaranya tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua, beramal terus tapi tidak di atas ilmu. Dua-duanya merusak jalan. Yang ketiga yang merusak jalan yaitu egois, sombong, enggan menerima kebenaran padahal dia tahu kebenaran itu benar. Maka orang seperti ini mustahil dia dapat hidayah. Demikian juga selain daripada sombong, suka berbuat zalim. Maksud zalim di sini adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mengamalkan ajaran agama tidak sesuai dengan cara Rasul, itu zalim. Atau berbuat kesyirikan kepada Allah SWT, itu zalim. Maka orang seperti ini sulit mendapatkan hidayah. Dan itulah yang terjadi pada Fir'aun. Dulu Fir'aun mengetahui kebenaran Nabi Musa. Yang Allah katakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Firaun dan bala tentaranya mengingkari ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa karena dasar kesombongan dan kezaliman. Padahal hati kecil mereka menerima hal itu, tapi tidak bisa didongkrak apa yang menjadi naluri dan juga fitrahnya itu. Oleh karenanya Firaun mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan tenggelam di lautan, dalam keadaan mengaku dirinya telah menjadi Tuhan. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia tidak mendapat hidayah padahal hati kecilnya mengaku? Jawabannya karena dua tadi. Tambahan dari kebodohan dan tidak mengamalkan ilmu, yaitu egois dan sombong. Egois atau sombong dan zalim. Itu akan mencegah seorang dari hidayah. Kemudian lanjutannya dari hal-hal yang akan menghalangi hidayah dalam hati kita, ada disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 3 perkara yang akan mengantarkan seorang ke pintu neraka. 3 perkara ini juga yang merusak hidayah yang kita cari, hidayah yang kita dapatkan. Apa 3 perkara itu? Pertama, syubhat. Syubhat yang akan mewariskan keraguan terhadap agama. Maka orang yang kena syubhat itu mulai ragu dengan agamanya. Seharusnya berzikir untuk mendapatkan ketenangan, malah dia bermeditasi untuk mencari ketenangan. Ini sudah ragu dengan agamanya. Sudah ragu dengan keindahan Islam. Sudah ragu dengan Al-Quran yang menjadi obat bagi hati. Untuk apa dicari amal-amal orang-orang kafir untuk mencari ketenangan? Ini karena disebabkan syubhat yang dilontarkan kepadanya dan dia tidak sanggup untuk menjawab. Dia merusak jalan syubhat. Yang kedua, yaitu syahwat. Syahwat yang mewariskan
mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatan dan ridho Allah Azza wa Jalla. Ini yang terjadi pada sebagian orang-orang yang katanya sudah mengaji dan paham agama. Syahwat. Syahwat itu jangan Anda bayangkan hanya untuk kepada wanita saja. Bukan. Bukan hanya itu. Itu bagian dari syahwat. Betul. Tapi di sana ada syahwat ingin menjadi ketua. Ingin popularitas. Ingin mendapat followers. Ingin mendapatkan subscribe. Ingin di-share. Ingin di-like. Semua ini syahwat. Sehingga karena kepentingan ini, dakwah tauhid, dakwah sunnah ditinggalkan. Padahal di sana terdapat keridhaan Allah. Namun karena syahwat kepada hal-hal tadi, dakwahnya sudah mulai tidak lagi membahas tentang hal penting ini. Ini kita harus berhati-hati. Demikian juga kita yang mengadakan pengajian. Jangan sampai terkena penyakit syahwat ini. Apalagi sudah ada yang syahwatnya sampai kepada mengarah kepada zina. Ya, dengan cara ya gimana ya, malu juga dibicarakan. Di malam hari dia menelpon wanita yang bukan mahramnya dengan alasan bangun sayang untuk melakukan sholat tahajud. Ajib, dipanggil sayang istri orang atau janda yang belum tentu jadi istri dia. Ini syahwat, ikhwan. Termasuk inilah yang merusak ajaran Islam atau sunnah yang kita anut hari ini. Lihat ada seorang ustadz mendapat dua-duanya, syahwat dan syubhat. Syahwat kepada istrinya, syubhat dengan ajaran istrinya. Hancurlah dia dalam dua perkara itu. Hilang ilmu selama ini. Hilang sunnah selama ini. Hilang hidayah. Jauh-jauh hari telah terjadi kesesatan terhadap muridnya Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Imran bin Hisan As-Sadusi. Imran bin Hisan ini seorang ulama besar dari kalangan tabi'in zaman itu. Dia berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berguru kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berguru kepada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi gurunya Imran bin Hisan ini orang-orang besar. Dan dia punya murid. Di antara muridnya adalah Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ketika Imran ini jatuh cinta kepada sepupunya, anak pamannya, dia pun mau menikahinya. Tetapi sepupunya ini berpemahaman teroris khawarij, pemberontak. Sudah dilarang oleh ulama lain, jangan dekati wanita itu. Tapi dia katakan, saya akan merubah wanita ini, kata dia. Saya akan memberi warna kepada wanita ini. Singkat cerita, ternyata istrinya yang memberi warna kepada dia. Istrinya yang mengajak dia kepada kesesatan. Maka dia mendapatkan dua perusak jalan syahwat dan syubhat yang dilontarkan oleh istrinya. Mengenai benarnya ajaran khawarij, kata istrinya demikian. Atau sekarang dikenal dengan teroris, para pemberontak. Ya. Sehingga dia tidak mendapatkan hidayah dengan sebab syahwat dan syubhat. Saking kena syahwatnya dia, istrinya itu cantik. Sedangkan Imran ini tidak ganteng. Ya kalau tidak ganteng berarti jelek. Jelek. Sampai-sampai istrinya mengatakan, wahai suamiku, kita berdua akan masuk surga. Ini kata istri yang khawarij tadi. Kata suaminya, kenapa kita bisa masuk surga? Kata istrinya, karena Allah memberikan aku untuk engkau, sehingga engkau bersyukur. Aku ini cantik maksudnya. Allah hadiahkan untuk kamu. Dan kamu pun bersyukur. Dan Allah memberikan aku laki-laki seperti engkau. Maksudnya laki-laki yang tidak ganteng atau jelek tadi. Sehingga aku bersabar, kata istri. Maka dengan syukur dan bersabar kita akan masuk surga. Itulah syahwat dan syubhat jemaah. Lihat, gara-gara istrinya dia masuk khawarij. Dia menjadi tokoh khawarij setelah itu sampai akhir hayat. Inilah yang mengusir hidayah.
Yaitu di antaranya tadi adalah syubhat dan syahwat. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim yang merusak hidayah atau pintu neraka itu yaitu emosi. Emosi. Marah-marah. Maka mulai dari rumah kita masing-masing jemaah. Jangan suka marah-marah di rumah. Kecuali hal-hal yang penting yang kita bersikap tegas. Tapi jangan setiap hari emosi. Emosi itu menutup kecerdasan. Walaupun kita cerdas, emosi itu akan menutup kecerdasan itu. Contoh, Firaun. Firaun itu emosi kepada Nabi Musa hingga dia ikut kejar sampai ke Laut Merah. Apa tugas dia Firaun itu? Tidak ada tugas dia untuk mengejar musuh. Tugas dia duduk di kursinya, dikipasi oleh bidadari-bidadari yang menurut dia itu, atau dayang-dayangnya, cukup. Tapi karena marah, emosi, dia ikut juga. Dan dia tenggelam di Laut Merah. Emosi. Demikian juga contoh tentang emosi menutup otak kita. Menutup kecerdasan kita. Kasus siapa kemarin yang membunuh anak buahnya? Sambo. Ya. Sambo itu kan dia irjen. Dia seorang kepala di divisi propam. Kalau dia panggil orang, bisa kencing di celana polisi yang lain. Saking punya kuasanya dia. Kalau dia tidak emosi, dan dia tetap akan mengeksekusi anak buahnya, dia tinggal suruh anak buahnya, bawa dia ini ke hutan belantara, pinggir laut, setelah itu ditembak mati dan buang. Bisa. Kalau dia tidak emosi. Karena dia emosi, menembak anak buah di rumah dinas. Orang macam apa? Sebodoh apa dia orang itu? Ini betul-betul karena emosi. Tertutup kecerdasannya. Demikian juga dalam urusan hidayah ini. Kita tidak akan dapat hidayah kalau kita ini selalu emosi. Contoh kecil. Contoh kecil begini. Ini biasa terjadi. Ya, apakah ini juga terjadi pada Ustadz? Ya, Ustadz juga kena. Sama seperti yang diujikan kepada antum. Istri kita ngomong begini. Abang, kalau mau ke Indomaret, jangan lama-lama menatap wajahnya kasir Indomaret itu. Kan ini kan nasihat. Walaupun begitu pedasnya buat kita. Orang yang memiliki hati yang tulus, dia akan mengatakan syukran lagi. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Supaya mata saya tidak mata keranjang. Ya mungkin mata karung lah begitu ya. Sehingga dengan nasihat itu kita terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Beda dengan orang yang emosi. Suka emosi, suka marah-marah. Istri yang ngomong begitu langsung dia banting piring, banting meja. Dengan mengatakan istri macam apa kamu ini? Cemburu dengan kasir Indomaret. Bukan begitu ceritanya mas. Ini cerita orang yang emosi. Orang yang cerdas itu dia akan balik merubah mindsetnya dengan baik. Oh ini nasihat. Seandainya pun istriku membuli aku dengan nasihat itu, saya telah mendapatkan kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW pernah dibuli oleh orang Yahudi dengan nasihat, tapi Yahudi ini benar. Tapi benar itu digunakan untuk membuli Nabi. Apa kebenaran itu? Muhammad, kalian itu akan menjadi umat terbaik kalau tidak mengatakan Masya Allah, Masya Muhammad. Benar kata Yahudi, tapi tujuan Yahudi membuli. Tapi Nabi merubah mindsetnya. Oh ini nasihat. Harus diikuti dan ini kebenaran. Sehingga tidak terjadi emosi di saat menerima nasihat. Dan orang yang tidak emosi di dalam menerima nasihat atau memberi nasihat, tidak menggunakan emosi, biasanya akan terasa adem pada dirinya dan juga orang yang mendengarnya. Contoh ini. Supaya kita yang diuji dikatakan Wahabi, kalau masih muda Wahaboi, kalau udah tua Wahabiyah, apa aja dikatakan orang awam. Tidak usah emosi kita. Tenangkan dulu diri kita. Pikirkan sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, apa yang akan kita lakukan terhadap perkataan orang tadi, supaya kita mengeluarkan kata-kata yang elegan, yang tidak menunjukkan kita beremosi. Ya. Ini orang yang emosi, yang tidak emosi itu dia tenang. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pernah diisukan dia itu gila. Nabi gila, kata orang-orang Mekah.
Namun ada anak perantauan, orang orang perantauan dulu dia merantau kembali lagi ke Mekah, namanya Dimat al-Azdi. Ceritanya ini ada dalam Sahih Bukhari. Dimat al-Azdi ini bertemu dengan orang-orang Quraisy dan dia mendapat berita dari orang Quraisy itu, jangan dekati Muhammad karena Muhammad itu majnun. Nanti engkau kesurupan majnun. Apa kata Dimat al-Azdi? Kalian tidak tahu kalau aku ini tukang ruqyah. Kalau Muhammad itu majnun, biar aku ruqyah aja dia. Oke. Berangkatlah Dimat menemui Rasulullah SAW yang sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Nabi sedang baca Quran, sedang berzikir kepada Allah. Tiba-tiba Dimat bertanya, "Ya Muhammad, madza bika?" Muhammad, apa sebenarnya yang terjadi pada dirimu? Apakah engkau seperti dikatakan orang-orang sudah gila? Nabi karena dia tidak emosi menerima pertanyaan itu, dia tidak menjawab pertanyaan itu dan tidak membela diri. Perhatikan. Nabi itu tidak baperan, tidak emosi. Dia tidak membela diri, saya ini tidak gila, tidak mengatakan demikian. Untuk apa dia katakan itu kepada Dimat, sedangkan Dimat ini masih dukun waktu itu. Dukun yang melakukan pengobatan alternatif. Apa kata Nabi setelah mendengar pertanyaan itu? Langsung dia tunjukkan, ini loh perkataan orang yang dianggap gila itu. Itu Nabi mengatakan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Sampai akhir khutbatul hajah. Dimat al-Azdi mengatakan, Muhammad, ini kalimat sangat indah. Tolong diulangi sekali lagi. Diulangi sekali lagi, innal hamdalillah sampai akhir. Dimat mengatakan, tolong diulangi sekali lagi, wahai Muhammad. Rasulullah pun mengulanginya. Lalu Dimat al-Azdi mengatakan, demi Allah, ini bukan ucapan orang yang kerasukan jin. Ini bukan ucapan orang gila. Ini adalah ucapan seorang utusan Allah. Maka kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Itulah hikmah di balik menyingkirkan penghalang hidayah tadi. Sehingga ketika seorang itu tidak emosi, insya Allah hidayah itu untuk dirinya datang, kemudian untuk orang lain dia bisa menyebarkan. Beda dengan orang yang emosi. Contoh di keluarga. Tiba-tiba bapaknya marah. Siapa yang stres? Anaknya. Anaknya akan stres. Dan dia tidak memiliki figur untuk memberinya ilmu. Tidak memiliki figur untuk dia contohi. Sedangkan seorang ayah adalah imam yang dicontohi dalam keilmuan dan amal. Maka inilah yang harus diperhatikan oleh kita. Jadi ada beberapa hal yang kita harus hindari kalau begitu. Dari yang kita kaji tadi. Agar hidayah ini tidak jauh dari kita. Yang pertama yang harus kita hindari. Yaitu tidak mengamalkan ilmu. Ini sifat buruk Yahudi. Yang kedua, beramal tapi tidak berilmu. Ini sifat Nasrani. Yang ketiga dan keempat, egois dan zalim. Ini sifat Fir'aun. Fir'aun telah memiliki itu. Ya. Kemudian yang kelima, 6 dan 7. Kelimanya syubhat, keenamnya syahwat, ketujuhnya yaitu emosi. Inilah yang menghalangi hidayah, yang menghalangi cahaya, yang menghalangi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Maka oleh karena itu, tidak ada yang mendapatkan hidayah ini, kecuali orang yang tulus, yang membersihkan diri dari sifat-sifat tadi. Dan inilah yang dapat mengantarkan kita ke pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bertemu dengannya nanti di hari kiamat. Perlu diperhatikan oleh jemaah sekalian, azakumullah, bahwa di dalam mendapatkan atau meraih hidayah ini, sekali lagi saya sudah jelaskan tadi di awal, perhatikan 3 hal. Bawa hati yang tulus. Yang kedua, mendengarkan wahyu
Karena nama lain dari wahyu itu namanya sam'iyun, yang didengar. Karena proses untuk mendapatkan hidayah dari Quran itu dengar. Ketiga, memberi perhatian. Memperhatikan, di antaranya mentadaburi, menghayati, mencari tahu hikmah-hikmah yang ada di dalam kalimat-kalimat itu. Sehingga terbentuklah pada diri kita kesiapan mental, kesiapan wadah untuk menerima datangnya cahaya dan hidayah untuk hati dan diri kita ini. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan antum semuanya. Karena ini sudah menunjukkan jam 9. Sudah lewat 1 jam. Dan ini menunjukkan bahwa waktu begitu cepat. Dan mudah-mudahan waktu yang sedikit ini menjadi saksi bahwa nanti di hari kiamat, menjadi saksi di hari kiamat nanti, bahwa kita saat ini menggunakan waktu ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Langsung saja Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tadi sudah disimpulkan oleh Ustadz, modal kita nanti untuk mendapatkan hidayah Allah adalah dengan membawa hati yang tulus, yang ikhlas. Kemudian kita buka pendengaran kita. Mungkin di sini bukan cuma mendengar dengan telinga, tapi kita mendengar dengan hati, Ustadz ya. Jadi, Masya Allah, ya. jadi ini Masya. hidayah itu bisa masuk. Untuk yang pertama, silahkan dari Ibu Muna ya. Apa dia Anda minum ya? Ini ini bukan tangan kiri, ini tangan kiri. Fadol. Silakan Ibu Muna. Di-unmute dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Perkenalkan, nama saya Muna Primasran dari Teletoli, Sulawesi Tengah, Ustaz. Saya seorang tunanetra. Iya, saya tunanetra, Ustaz. Tapi selalu mendengarkan gajahnya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, Ustaz. Saya mau bertanya, Ustaz, terkait masalah hidayah. Kan kita tahu ada manusia-manusia yang memang dia lahirnya itu di keluarga non-muslim, gitu kan, dan tumbuh menjadi seorang non-muslim gitu, Ustaz. Dan ada juga orang yang memang lahirnya di keluarga muslim dan dia tumbuh menjadi seorang muslim. Nah, apakah lahirnya kita sebagai seorang muslim ini itu bisa dikatakan hidayah, Ustaz, gitu, dari Allah Subhanahu wa taala? Itu saja mungkin pertanyaan saya, Ustaz. Dan bagaimana, Ustaz, ketika kita dulu pernah menjelekkan orang-orang yang manhaj yang lurus ini, Ustaz. Misalnya dulu kita pernah mencela, tapi ketika kita menyadari, misalnya kan, menyadari dan ingin kembali, bagaimana cara menebus kesalahan-kesalahan kita yang pernah lalu gitu. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlahir muslim itu bukan hanya hidayah, tapi nikmat yang luar biasa. Nikmat yang agung. Terlahir dari perut ibu yang muslimah. Adapun mereka yang terlahir dari orang-orang kafir, boleh jadi itu balasan untuk ayah mereka sebelumnya dan sebelumnya. Boleh jadi lahirnya kita dari keluarga muslim ini balasan untuk kebaikan ibu dan bapak kita yang mungkin sebelumnya amalnya sedikit atau Islamnya pas-pasan seperti kita katakan biasa-biasa saja. Mungkin kelahiran kita dengan memeluk Islam atau apalagi kita mengenal sunnah hari ini bagian dari balasan kebaikan orang tua kita. Dan ini juga termasuk hidayah. Selain hidayah, ini nikmat. Nikmat yang agung terlahir muslim. Kemudian bagaimana cara untuk menebus kesalahan kita yang pernah mengejek orang-orang yang berada di atas sunnah. Anda yakin teman-teman kita yang pernah kita ejek atau yang pernah antum ejek dulu akan memaafkan kita ketika kita mengikuti kebenaran ini. Ketika kita mengikuti kebenaran. Dan itu kalau bisa ketemu dengan orang yang secara individu minta maaf. Kalau tidak bisa maka teruskan. Karena engkau mengamalkan apa yang diinginkan oleh sahabatmu tadi. Jika engkau telah mengamalkan apa yang diinginkan oleh sahabatmu, itu saya kira sebagai penebus kesalahan atas apa yang kita ucapkan kepada dia selama ini. Saya punya pengalaman di sini. Dulu saya tidak suka dengan pengajian ini. Di tahun 2000-an awal.
Dan saya termasuk orang yang kalau berbicara, ayo kita angkat tombak, ya bisa angkat tombak. Dulu waktu kami muda. Ada seorang ikhwan namanya KMI namanya. Dia yang membuka lahan dakwah. Setiap hari kita ejek. Setiap hari kita katakan teroris. Setiap hari kita katakan ini siapa. Ini seorang Wahabi dan seterusnya. Sampai suatu hari, ya dia siapkan mobilnya untuk kami bawa jalan-jalan. Ternyata dia bawa kami ke taman ilmu. Tadi dia katakan berwisata kan. Ternyata wisata ilmu. Yang akhirnya alhamdulillah kami dapat hidayah. Sampai kami dibawa ke pondok. Pulang kami dari pondok, KMI itu sakit. Menjelang meninggal. Lalu kami datang minta maaf di situ. Apa kata dia? Ustadz Maskur, kata dia. Sebelum antum datang ke sini, saya sudah memaafkan antum. Semua sudah saya maafkan. Karena kalian telah mengaji, telah melakukan apa yang anak inginkan selama ini. Kemudian dia waktu itu berwasiat, jika saya meninggal nanti, antum saja jadi imamnya. Itu menunjukkan bahwa mereka ridho dengan kita ketika kita sudah mengaji, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada orang-orang yang pernah kita jelek-jelekan dulu. Dan semoga Allah membalas kebaikan mereka yang tidak henti-hentinya mengajak kita kepada sunnah. Nah, barakallahu fiik. Fadhal, pertanyaan. Jazakallah khair. Selanjutnya silahkan dari Edi Yahya. Bisa di-unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, Ustadz. Ini pertanyaannya mungkin agak terlalu mendalam gitu ya. Itu apa sih buktinya kalau manusia itu udah dikasih hidayah gitu sama Allah? Kok banyak juga orang kafir masih banyak gitu. Kalau misalnya manusia udah dikasih hidayah kan pasti orang itu bakal gampang masuk Islamnya. Itu gimana, Ustadz? Apakah itu pertama? Yang kedua kan seringkali dikatakan bahwa menjadi muslim atau menjadi kafir itu pilihan. Itu gimana, Ustaz? Ini apa nggak bertolak belakang dengan ini? Satu dalil yang mengatakan bahwa penghuni surga dan penghuni neraka udah ditetapkan lebih dahulu. Itu yang kedua, Ustaz. Nah, Tanyanya. Lalu yang ketiga, ada seorang teman ya yang menanyakan ke saya, apa sih buktinya bahwa Islam itu agama yang mudah gitu. Itu Ustaz. Masya Allah. 3 pertanyaan ya. Jazakallah khair. Ya. Pertanyaan pertama, apa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa buktinya bahwa Allah telah memberikan hidayah? Tadi sudah saya jelaskan, hidayah itu ada 2. Hidayatul bayan dan hidayatul taufiq. Yang sudah jelas diberikan oleh Allah itu hidayatul bayan. Adanya Quran, adanya sunnah, adanya Taurat, adanya Injil, semua itu hidayah. Kami selalu mengibaratkan hidayah ini seperti hidangan yang Allah siapkan di tengah-tengah orang yang lapar. Allah tawarkan, nih hidayah. Kalau kalian mendekat berarti kalian akan memakan. Tapi kalau kalian cuek kalian tidak mengambilnya. Dan itulah yang Allah katakan kepada Nabi Adam. Ya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Boleh jadi akan datang kepadamu hidayah dariku, wahai Adam. Artinya pasti datang hidayah kepada engkau. Maka barang siapa yang mengikutinya, mengikuti hidayah Allah, maka tidak ada rasa takut baginya dan tidak bersedih hati. Berarti di sini ada pilihan antara mengikuti atau tidak. Jadi hidayah itu sudah ada. Penjelasan itu sudah ada. Dan lebih jelas lagi hidayah itu adalah kita datang membawa naluri, yaitu fitrah, dan kita datang membawa akal untuk memilah yang baik dan yang buruk. Itu atau alat-alat untuk mendapat kitab-kitab sebelumnya. Ini yang ketika atau tidak. Mau mencicipinya atau tidak. Ya, ketika kita cuek saja, maka kita tidak mendapat hidayah. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai untuk apa beramal, kan sudah ditentukan surga dan neraka. Ya, kemudian Allah juga menyebutkan adanya pilihan.
Oke. Allah memiliki 3 ketentuan. 2 ketentuan rahasia Allah. Maka tidak bisa dikorek-korek. Tidak bisa kita cari tahu apakah kita di neraka atau surga. Ini takdir yang dirahasiakan. Ketentuan pertama takdir. Ketentuan kedua adalah balasan. Balasan ini hanya Allah juga yang tahu. Apakah orang ini nantinya masuk surga atau masuk neraka? Hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu di situ. Ketentuan yang ketiga, ketentuan syariat. Di sinilah kita disuruh memilih. Di sinilah Allah katakan, "Faman syaa'a falyakfur, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Siapa yang berkehendak beriman aja. Siapa yang berkehendak kufur, silakan, itu pilihan dia. Nah, yang ini ada pada posisi di mana kita menggunakan akal kita. Ini menunjukkan bahwa kita ini sedang diberi pilihan oleh Allah dalam ruangan ketentuan syariat. Karena ketentuan syariat ini yang tidak dirahasiakan oleh Allah. Adapun takdir, biarkan Allah yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, kalau kita sudah ditentukan surga dan nerakanya, untuk apa beramal? Apa kata Nabi? I'malu. Nabi tidak menjawab dengan detail. Nabi hanya mengatakan, kerjakan saja amal. Amalkan, terus amalkan. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang itu dimudahkan oleh Allah urusannya sesuai dengan apa yang telah diciptakan untuk. Jadi Rasulullah SAW memberitahukan, lakukan ketentuan syariat, yaitu amal. Siapa tahu dengan itu kita takdirkan oleh Allah untuk masuk surga. Nah, ini mengenai pertanyaan yang kedua. Takdir itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan apa buktinya bahwa agama Islam itu agama yang benar. Itu pertanyaan ketiga. Coba diulangi yang ketiga. Bapak siapa tadi? Yang pertanyaan ketiga itu Ya. apa buktinya kalau Islam itu agama yang mudah, Ustaz? Agama yang mudah. Mudah. Oke. Apa buktinya Islam itu agama yang mudah? Tapi barakallahu fikum. Justru bukti yang paling otentik adalah kita melihat bagaimana sulitnya orang lain beragama. Sulit mereka menjalankan agamanya. Mungkin itu yang ditanyakan. Atau yang ditanyakan itu mudah untuk dipeluk, untuk diikuti. Tidak ada agama di dunia ini yang lebih mudah untuk diikuti selain Islam. Dan tidak ada di dunia ini agama yang lebih mudah untuk diamalkan selain Islam. Contoh urusan kematian. Dalam Islam, orang kalau sudah meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dimakamkan. Coba lihat orang Hindu. Apa yang akan terjadi ketika meninggal salah seorang di antara mereka? Dia harus kumpulkan uang bertahun-tahun. Maka petani-petani Hindu itu mengumpulkan uang untuk persiapan ngaben. Uang harus keluarkan 100-200 juta. Bahkan ada yang miliaran untuk ngaben itu. Sebegitu sulitnya agama lain. Sedangkan Islam cukup dengan itu. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, orang Hindu dalam beribadah berdoa kepada Allah. Dengan kita berdoa, begitu jauh mudahnya kita daripada mereka. Orang Hindu itu, saya pernah datang ke kampung orang Hindu. Saya nanya tentang ada yang mereka buat dari kayu jati itu, ya kemudian ditaruh batu sungai di dalamnya. Itu harus ada di rumah mereka untuk menangkal kedatangan mara bahaya. Dan untuk membuat tempat itu, harganya waktu 2011 anak tanya itu 20 juta harganya. Sebesar ini, kecil segitu. Tinggi segitu. 20 juta untuk menolak bala. Kita umat Islam tidak perlu 20 juta untuk menolak bala. Cukup kita katakan setiap pagi dan petang, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Doa yang sangat mudah. Atau mau keluar rumah, Rasulullah mengajarkan doa tolak bala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bukti yang sangat banyak sekali bahwa Islam itu agama yang mudah. Ya, agama. Orang Islam kalau mau menikah sebenarnya mudah. Mudah. Ada mahar, ada wali, ada
calon mempelai wanita laki-laki dan perempuan, ada saksi. Nikah selesai sebenarnya. Tidak ada yang sulit. Yang mempersulit itu adalah diri kita. Itu dari sisi ajaran. Dari sisi mau masuk Islam, paling mudah masuk Islam. Tidak perlu bayar tebusan dosa seperti orang Kristen. Tidak perlu dimandikan dengan mandi air-air tertentu. Cukup mandi junub saja. Seandainya ada orang Islam, orang kafir, tidak pernah junub hidupnya lalu syahadat, tidak perlu dia mandi. Tidak perlu dia mandi. Kenapa dia suruh mandi untuk masuk Islam? Karena selama ini dia pernah junub. Seandainya ada orang yang belum pernah junub, lalu dia masuk Islam, gak perlu mandi dia. Cukup dia syahadat 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Mudah. Sangat mudah Islam. Dan ini bukti yang luar biasa. Saya pernah berbicara dengan beberapa orang Nasrani, Kristen. Yang alhamdulillah akhirnya masuk Islam. Ya, kami tidak pernah berdebat kusir sama orang Kristen. Tidak pernah. Waktu itu saya lagi makan-makan di depan rumah saya. Lewatlah orang-orang Nasrani. Anak-anak dari timur gitu. Dek, makan yuk. Makan. Karena kalau orang agak kocak kalau lagi ngobrol sama orang. Ngobrol, canda sama dia kayak kita pernah ketemu. Lalu timbul pertanyaan dari anak muda ini. Pak Ustadz, gimana kalau saya masuk Islam saja? Mau masuk Islam? Iya. Kenapa kau masuk Islam? Ya saya lihat nikmat kalau lihat orang Islam tuh sholat. Oke. Tapi saya ragu Pak Ustadz untuk masuk Islam. Apa kau ragukan? Saya ini belum sunat. Nanti kalau saya masuk Islam, saya disunat lagi nanti. Dipotong itunya saya kata dia. Enggak akan dipotong saya bilang. Ente dicandain teman-teman ente. Enggak. Terus boleh nggak masuk Islam tanpa harus disunat? Boleh, silakan. Karena sunat itu, khitan itu bukan syarat masuk Islam. Khitan itu membersihkan diri yang sifatnya wajib dalam Islam. Oh senang dia. Akhirnya dia bersyahadat. Tapi dia tidak mau disunat. Syahadat, belajar sholat juga sama kita, belajar Quran sama kita. Beberapa hari kemudian yang masuk Islam tadi, kenapa dia datang? Ini Pak Ustaz, kalau saya Islam tidak sunat, risih ternyata. Terus udah saya sunat aja kata dia. Tuhan, dia minta sunat. Karena itu yang mudah. Jadi yang sulit, siapa yang sulit menerima Islam itu? Orang yang membatu hatinya. Orang yang menutup diri dari Islam. Orang yang disebut dengan kafir. Apa itu kafir? Menutup hati, tidak mau memperdalam Islam, tidak mengerti juga bagaimana Islam itu memberikan tawaran-tawaran kemudahan untuk meraih pahala dengan amal-amal yang sedikit. Itu diantara contoh kemudahan. Nah itu bukti yang sangat nyata. Barakallah. Cukup ya? Ada satu lagi Ustaz, Jazakallah khairan, kalau Ustaz. nggak keberatan Ustaz, satu pertanyaan Silakan. lagi, ya? Silakan. Oke. Insyaallah Ibu Idar dari bisa langsung menyampaikan. Tafadhal, barakallah fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Idar dari Prancis. Waalaikumsalam. Saya ingin Dari mana bertanya Ibu? dari Prancis, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Saya ingin bertanya, saya banyak mendengar bahwa yasinan itu bid'ah, Ustaz. Tapi Iya. apakah yang bid'ah itu yang harinya ditetapkan, misalnya hari ke-3, hari ke-40 atau yang lainnya? Apakah kalau Yasin membaca surat Yasin bareng-bareng sesudah kematian, tetapi tidak ditentukan harinya, mungkin hari ke-5, ke-7, pokoknya sesudah kematian begitu saja, Ustadz. Apakah itu juga termasuk bid'ah, Ustadz? Masya Allah, ini pertanyaan orang cerdas ini. Masya Allah. Bid'ah itu dikatakan bid'ah, kalau bicara bid'ah secara ilmiah, bid'ah itu artinya suatu ungkapan untuk sesuatu yang baru dalam agama, menyerupai syariat. Seakan-akan dia syariat. Tujuan orang melakukannya untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Itulah bid'ah. Ada 3 komponen kalau begitu. Suatu yang baru dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Oke? Karena Ibu bicara bid'ah, saya jelaskan bid'ah sedikit. Ada 3 poin
berkaitan dengan definisi bid'ah. Pertama, perkara baru dalam agama, bukan perkara baru dalam urusan dunia. Tidak ada kaitannya dengan HP, tidak ada kaitannya dengan kendaraan. Ini kaitannya dengan agama. Dibawalah sesuatu yang baru. Yang kedua, yang baru ini menyerupai syariat. Artinya dipoles dengan syariat. Itu kedua. Ketiga, suatu yang baru tadi, tujuan mengamalkannya untuk berlebihan beribadah kepada Allah. Di sini ada sisi tercelanya. Yaitu adanya tujuan untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Kita bawa kepada Yasin. Apakah Yasinan itu bid'ah? Tayyib, barakallahu fikum. Nabi SAW mengatakan, Iqra wa mautakum Yasin. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Kesimpulan akhirnya hadis ini hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Meskipun sebagian fuqaha masih membolehkan baca Yasin untuk orang yang belum meninggal saat mau meninggal. Sebagian fuqaha, dan itu disebutkan dalam fiqh sunnah. Dibawakan beberapa pendapat para fuqaha, para ahli fikih, bahwa baca Yasin itu bukan setelah meninggal. Kalau mau mengikuti pendapat ini, justru baca Yasin itu di saat sakratul maut. Untuk mempermudah ruh keluar dari jasadnya. Dan untuk membuat ruh itu rindu kepada negeri akhirat. Karena memang surat Yasin itu peringatan untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang meninggal. Ya. Namun yang perlu diperhatikan, orang baca Yasin atau baca Quran setelah orang meninggal itu tujuannya bukan mengajarkan orang yang meninggal. Tujuan mereka itu pahala bacaannya diberikan kepada orang yang meninggal. Itu tujuannya. Nah, apakah mengirim pahala untuk orang yang meninggal dunia ini dibolehkan? Baik yang dibaca Yasin atau dibaca yang lainnya. Tidak hanya Yasin kalau begitu. Apa aja yang dibaca boleh kalau begitu. Seperti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad berpendapat bacaan Quran saya yang saya kirimkan kepada teman saya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, itu sampai. Tapi bukan berkumpul-kumpul. Yang terlarang oleh yang dimaksud Imam Ahmad di sini, baca di rumah kita masing-masing. Lalu kita kirimkan pahala untuk mayit. Itu pendapat madhab Hambali. Dan juga pendapat pribadinya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau mau mempraktekkan pendapat ini, maka tidak perlu kumpul-kumpul. Justru kumpul-kumpul inilah yang dipermasalahkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kata para sahabat Nabi, ngumpul-ngumpul di tempat orang yang meninggal dunia, dalam artian ada acara tertentu, ritual tertentu, selain takziah ringan, ini dianggap niyahah. Niyahah itu tidak ridho dengan takdir. Tidak ridho dengan takdir. Ya. Ini orang-orang seperti ini yang dipermasalahkan oleh para sahabat Nabi. Adapun membaca Quran di rumah, baca Yasin kah, di hari apa saja tanpa menentukan harus hari ini dan itu, tanpa menentukan hari sekian untuk mayit, kapan dibacakan Yasin, baca kapan saja silakan. Tapi dengan pendapat Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad. Adapun Imam Syafi'i berpendapat, bacaan Quran siapa saja tidak sampai kepada mayit. Yang sampai hanya bacaan Quran anak yang dilahirkannya. Dengan dasar dalil surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apapun kecuali yang diusahakannya. Dan usaha dia adalah diantaranya melahirkan anak-anak yang saleh dan saleh. Maka bacaan mereka lah yang sampai kepada Allah. Inilah pendapat madhab Syafi'i atau pendapat Imam Syafi'i sendiri. Ya, yang aneh dan bin ajaibnya, orang Indonesia tidak mengamalkan hal ini, padahal mereka mengaku madhab Syafi'i. Oke, anggap saja pendapat Imam Ahmad yang benar. Yaitu boleh mengirim pahala. Kita katakan itu pendapat yang benar misalnya. Tapi caranya bukan ngumpul-ngumpul. Caranya kita duduk di rumah kita masing-masing, baca Quran, biar Allah saja yang tahu antara kita dengan Allah. Lalu pahalanya dikirim kepada orang yang meninggal dunia yang kita ingin kirimkan itu. Itu wallahu ta'ala alam bis-shawab. Baik, cukup ya? Maaf Ustaz. Jadi bagaimana? Apakah berdosa kalau kita menghadiri acara itu, Ustaz?
Kalau kita menghadiri cuman sekedar untuk menghadiri saja, artinya hadiri takziah bukan niat untuk hadir ikut serta bacaan itu, maka tidak masalah. Kalau bisa hadirnya setelah selesai bacaan. Karena mungkin ibu tidak enak kalau tidak hadir kan. Ya, Yang ya, begitu terbaik Ustaz. adalah menjauhi. Yang terbaik menjauhi. Karena bid'ah ini ada tingkatan-tingkatannya. Tidak semua bid'ah itu pasti petaka besar, tidak. Karena bid'ah itu ada tingkatan. Ada bid'ah yang buat orang keluar dari Islam. Seperti bid'ahnya Qadari, Syiah, Gulat, Syiah, Imamiyah, atau Syiah Rafidah. Sebagian mereka keluar dari Islam. Kemudian bid'ah yang kedua, bid'ah yang diperselisihkan kafirnya seperti teroris. Teroris itu diperselisihkan oleh para ulama tentang kekafirannya. Walaupun pendapat yang rajih adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, mereka muslim. Ya, tapi dia menyimpang bid'ahnya. Yang ketiga bid'ah yang haram. Ini bid'ah yang haram ini bid'ah apalagi udah bercampur dengan musik. Para ustadz dan kiainya duduk di bawah, di atasnya biduan-biduan menyanyi tentang selawat. Ini haram. Ada bid'ah yang tingkatannya itu makruh, tapi makruh di sini bukan makruh dalam fikih. Makruh yang tetap dianggap berdosa, namun tingkatannya rendah seperti baca Quran keliling. Iya, bergiliran baca Quran. Ini tingkatan ini tidak sama. Ya, tidak sama. Kemudian ada yang kelima ini maslahat mursalah. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, namun Nabi SAW tidak merekomendasikan atau belum pernah ada di zaman itu, dan kemudian dijadikan wasilah di zaman sekarang. Nanti akan saya contohkan di antaranya pengumpulan Quran, pengumpulan hadis, maka itu menjadi maslahat dan itu dibolehkan. Barakallahu fiik. Cukup Ibu? Jazakallah, Ibu Ustaz. tidak perlu hadir. Jazakallah khairan, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Ini yang dari Perancis ya? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Masya Allah. Memang kita jauh-jauh ya, jauh di mata dekat di sinyal sekarang. Ya, Ustaz. Saya hampir selalu mengikuti Bumiku mengaji, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah berkahi semua. Dan semoga Allah berkahi teman-teman yang mengadakan kajian ini. Amin. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Dan juga yang mengaji dan juga kita semua. Dan para ustadznya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Nah, fadal. Cukup ya? Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Dan insyaallah kebetulan juga sudah nggak ada lagi pertanyaan. Jadi Jazakallah khairan. Terakhir saya ingin menyampaikan jemaah sekalian, azakumullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tarqib muttafiqani. Nasun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzaka al-alim rabbani. Yang artinya kebodohan itu adalah penyakit yang dapat membunuh. Obatnya hanya dua dan tidak boleh dipisahkan dua-duanya. Yang pertama, redaksi dalil yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, ulama Rabbani yang menjelaskannya. Bukan pemahaman kita yang dangkal, tapi mengikuti pemahaman ulama terdahulu. Di antaranya para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan imam-imam yang hidup di zaman setelah mereka. Inilah pesan yang harus kita ingat selalu, bahwa yang dapat mengobati kebodohan kita, yang dapat mengobati syubhat, yang dapat mengobati syahwat, hanyalah dengan belajar ilmu yang pemahamannya diambil dari pemahaman orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, dan itu memang karakter kami. Kalau ada kebaikan, semoga itu menjadi kebaikan buat saya dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas ilmu yang dibagikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya dan menjadikan ilmu ini bermanfaat buat kita semua, meningkatkan ilmu kita, pemahaman kita terhadap Islam, dan terlebih lagi mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan lupa insya Allah hari Senin diluangkan waktu untuk selalu mengikuti kajian dari Bumiku Mengaji, dan bisa juga diakses lewat channel YouTube dengan nama Bumiku Mengaji juga.
Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga Allah memberkahi pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.